ya dapat mobil second satu lah mas. Mobil secondnya itu apa itu mas? Ya sekitar kalau dinominalin sekitar kurang lebih 30 juta itu mas? 30 juta mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yogas Channel men. Di video kali ini mau review Sonic balap punya bengkel CCRT langganan Lope Lope Junior men. Oke sip, gimana kelanjutannya? Ikutin terus Yogas Channel. Oke, di sini saya sudah sama owner yang punya Sonic balap ini, men. Perkenalan dulu ya, men ya, sama yang punya. Namanya Mas, silakan. Halo, nama saya Mbah Hari. Ya, rumah saya di Ganjar Agung, Metro Barat, Metro Pusat Lampung. Oh ya, Mas, setelah perkenalan nama tadi, langsung aja kita tanya bengkelnya di mana dan alamatnya di mana ya, men ya. Bengkelnya Kalau bengkelnya apa, Mas? bengkel saya namanya CCRT Langganan Junior Lope Lope, bertempat di Ganjar Agung, tepatnya di halte SMA 2, di belakangnya pas. Disitulah bengkel kita. Oh, di belakang Semanda ya, Mas ya? Ya, belakang haltenya. Oh, di belakang. Di Ya. belakang halte Semanda. Oh, di belakang halte Semanda, men. Oke, Mas. Dari pertama beli Sonic ini apa udah diniatkan untuk balap itu, Mas? Kalau dari awalnya sebelumnya sih cuma mau pakai yang karbu, tapi berhubung kan semakin kedepannya teknologi semakin maju, jadi kita pakai yang FI, jadi yang injeksi. Iya, jadi kita udah niat mau pakai benar-benar mau pakai balap. Berarti dari awal baru itu langsung dibikin kayak gini, Mas? Ya, pertama beli baru langsung dirombak semuanya jadi balap. Wah, langsung begini nih, men. Oh ya, ini terus ini Sonic tahun berapa sih, Mas? Kalau tahunnya masih 2018 akhir. 2018 akhir. Berarti masih baru bener ya, Mas? Ya, Masih sekitar 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Masih sekitar 2 tahun ternyata, men. Oh ya, Mas, terus untuk total biaya itu habis berapa, Mas, bikin Sonic? Ini spek MP5 ya? Ya. Ini spek MP5 nih, men. Kita kulik biayanya habis berapa nih, men? Kalau untuk masalah biaya sih kita gimana ya? Lumayan ya dapat mobil second satu lah, Mas. Mobil secondnya itu apa itu, Mas? Ya sekitar kalau dinominalin sekitar kurang lebih 30 juta itu, Mas. 30 juta. 30 juta, men. Spek MP5 coba. Nah, terus ini jokinya siapa nih, Mas? Namanya? Kalau joki kita kalau kelas lokal pakainya Ajis, namanya Ajis Jain. Ajis Jai. Iya, sementara pakai itu. Kalau untuk yang kelas umum open kita kan belum ada. Jadi belum, terus masalah kemarin karena kena corona itu jadi kan balap off. Libur balap panjang. Jadi belum ada joki opennya. Oh, iya. Nah, kira-kira nih, Mas. Ini kan tadi yang belum ada joki untuk open ya? Ya. Kelas open. Ya, kelas open. Kira-kira mau cari joki nggak nih, Mas? Siapa tahu nanti penonton ada yang mau ngelamar jadi joki kan? Ya. Kalau joki open kita gimana, Mas ya? Ya relatif sih semua, karena sudah tahu bengkel kita, mereka yang cari kita. Oh, iya. Jadi kalau kita lagi kosong nggak ada yang naikin, ya bisa jadi kita runding siapa yang mau naik gitu. Biasanya sih seperti itu. Nah, oke nih, Mas. Tadi kan habis biaya modif itu kan sekitar 30 juta ya, Mas ya? Ya, kira-kira segitu. 30 juta. Nah, itu partnya apa aja tuh, Mas? Coba bisa disebutin mulai dari atas, Mas? Ya, bisa. Kalau kita mulai dari gas spontan, kita pakai bawaan JZ
125 dari Yamaha. Yamaha YZ Ya. 125. Terus kita pakai setangnya pakai RZR. RZR Yamaha juga ya? Iya, Yamaha. Terus kita master cakram ini kita pakai Yamaha R125. R125. Ya, dia daya cengkram lebih enak, kuat. lebih kuat. Terus kita pakai dudukan setang sama kupu-kupu kita pakai yang titanium. Titanium Mas. Ya, pakainya punya SND. SND Nah, Racing. ya, SND Racing itu pun harganya lumayan ini Mas. Dapat Dapat motor second. Itu racernya doang itu Mas? Ya, satu set atas doang ini. Nah, terus kita maju ke pelek. Kita peleknya pakai yang umum dipakai road race itu pakai RCB. Racing Boy Mas. Iya, Racing Boy pakainya punya pabrikan Yamaha. Oh, Kalau ini bukan asli punya Sonic berarti Mas? bukan. Kalau pakai Sonic dia kan diameter piringannya beda, agak beda. Jadi kurang menarik. Jadi kita pakai Yamaha kalau ininya peleknya. Berarti tapi ini nggak apa langsung plug and play nggak itu? Enggak, kita ngerubah dikit-dikit lah. Dirubah dikit-dikit. Dirubah dikit-dikit Mas. Ya. Terus kita lari ke piringan cakram, kita pakainya Moto One. Moto One. Ya, itu pun harganya sekitar kurang lebih 1 juta. Moto One 1 juta men. Terus Mas? Terus kita pakai bannya pakai IRC. IRC. Nah, IRC pun kita depan belakang beda tipe. Oh beda tipe. Satu merek tapi beda tipe. Kalau yang depan kan Festi Pro. Festi Pro. Nah, yang batiknya seperti ini. Ini yang Festi Pro 1 Festi apa Pro. 2 ini Mas? Festi Pro yang satu. Yang satu ya? Dia kita pakai ini sengaja batiknya biar begini. Ini pun masangnya dibalik. Oh dibalik. Nah, tujuannya untuk mecah debu. Oh untuk Biar mencari dia debunya minggir biar nggak licin. Nah, maksudnya gitu. Kalau yang pakai belakang Festi berapa ya? Festi 2. Festi itu ya, Festi itu. Festi Dia dua. lebih daya cengkram untuk ke aspal lebih pekat biar tidak terlalu licin. Gripnya lebih kuat. Ya, gripnya lebih kuat. Oke siap. Nah untuk pelek belakang nih Mas? Ya, kalau untuk pelek belakang kita sama pakai pabrikan punya Yamaha, masih sama kayak yang depan. Itu pakainya making kalau belakang. Oh making. Iya. Tapi Racing Boy juga Mas? Ya, Racing Boy dia kan yang ada cakram belakang pakai making. Terus untuk gear tuh Mas? Gear kita pakai Triple S yang gold karena biar lebih ringan ya. Nah ini shock belakang nih yang lumayan ini men harganya. Shock belakang tuh pakai merek apa Mas? Ya, kalau shock belakang kita pakai RCB, terus kita upgrade ulang, ribbon ulang. Di ribbon ulang. Ya, Untuk harganya bisa kasih tahu Mas? lumayan lah sekitar 4 sampai 5 juta lah. Itu pun belum sama ribbon, kalau kita tambah ribbon sekitar 6 juta. Segitu tuh men. Itu shock belakang doang itu men. Nah terus tadinya kan ini sebelum datang ke sini masih pakai ecu standar ya Mas ya? Ya, tadinya kita pakai ecu standar. Nah, terus berhubung ininya boleh pakai ecu bebas, kita pakai ecu bebas. Tadi sebelum datang ke sini udah sempet di remap juga ya Mas ya? Iya, iya. Sempet remap itu ecunya pakai ecu merek apa tuh Mas? Kalau ecu saya pakai merek BRT. BRT. Ya, Yang tipe berapa Mas? yang tipenya 24 step, yang dual band yang bisa di reset ulang. Jadi agar mudah buat nyeting. Nah itu untuk harga CDI BRT-nya itu Mas. CDI ya? Iya. Ya CDI BRT itu ecu BRT itu harga berapa itu Mas? Kalau ecu stabil sih Mas, yang umum dipakai orang yang nggak terlalu mahal, sekitar 1 sampai 2 juta lah. Oke. Terus apa lagi nih? Oh untuk knalpot Mas. Ya, knalpot kita pakai pabrikan dari Jogja, pakai C-Squad. C-Squad. Ya, sponsor dari Jogja, pakainya itu. Ini sponsor ini Mas. Ya, sponsor dari Jogja. Nah terus untuk underbone Mas, pakai merek apa tuh Mas? Kalau step underbone kita pakai yang nggak gampang patah, bahan dari dural, mereknya pakai KTT. KTT produk. Ya, Harganya berapa Mas? KTT ya sekitar 800.000 lah sekitarnya. 800.000 Ya. ya. Oke sip. Habis ini
kita review suaranya juga ya men ya. Ini bisa dinyalain kan mas? Oh boleh bisa. Bisa lah, masa motor balap masa nggak bisa dinyalain, gimana sih? Abis ini langsung aja kita review suaranya men. Jangan lupa subscribe men, Yogas Channel. Oke, sip. Oh ya mas, ini kan motor dari barunya 2018 ya mas ya? 2018 berarti ini baru 2 tahun dan langsung dibikin balap. Itu kan berarti kan tergolong masih motor muda ya mas ya? Itu setelah jadi apa langsung menyabet juara itu mas? Kalau motor ini baru perdana, baru sekali main semenjak awal riset itu masuk dapat juara 2. Juara 2 di kelas apa tuh mas? Di kelas MP5 ECU standar. Langsung sekali turun langsung podium kedua men. Coba mas yang mana mas pialanya mas? Untuk piala yang ECU standar ya ini. Ini main. Juara 2 di lapangan Saburai ya, mas ya? Ya, perdana di lapangan Saburai. Langsung juara 2 men. Bayang pun coba motor ini. Wah, mantap sekali memang. Jokinya Mas Ajis ini mas? Ya, jokinya kita pakai Ajis Jane. Setelah kita review tadi, aku mau tanya nih mas Ya. Untuk rencana dan target ke depan bersama si Sonic ini apa mas? Kira-kira Kalau rencana sih pengennya ke go nasional ya. Cuman karena posisi ya seperti inilah, gara-gara COVID-19 ini jadi terhambat, semua jadi kacau berantakan, tapi mudah-mudahan cepat selesai. Kalau itu musim balap lagi mulai, kita mau jalan lagi, mudah-mudahan rencana mau go nasional, syukur-syukur nanti bisa masuk ke event besar di Indonesia. Amin. Kita doakan aja men. Berarti ada rencana balap di luar Sumatera nggak mas kira-kira? Kalau rencana itu pasti ada mas. Pasti ada. Ya pasti ada. Cuman kan tergantung sama yang di atas yang menentukan mas. Iya, kita berencana Allah yang tentukan ya mas ya. Betul. Nah setelah itu nanti kita habis ini review suara aja men. Oke men, sekarang kita coba review tes suaranya ya mas ya. Iya. Pakai knalpot C Squad tadi ya mas ya. Pakainya knalpot C Squad. C Squad. Harganya berapa sih tadi, lupa tadi mas? Oh kalau harganya mungkin kalau ke Lampung sampai paket sekitar 2 juta udah dapat. 2 juta itu ya. Iya. Knalpot asli Jogja, merek C Squad, harga 2 jutaan ya mas ya. Ya sekitar 2 juta kurang Oke, lebih. siap. Langsung aja kita nyalain. Ya. Mbak Hari. Kalau untuk ECU standar ya kickstarter harus hidup mas. Oh. Jadi pakai starter, regulasinya seperti itu. Nah, ini dia men suaranya. Gokil. Mantap bener ini men. Gila suaranya gahar. Tadinya sebelum dipasang ECU standar suaranya kayak gini gak mas? Ya cuman kurang begitu keras suaranya. Setelah diganti lumayan udah begitu. Suaranya beda ya? Ya, beda. Coba mas geber sekali lagi sebelum maghrib. Ya. Oke siap. Oke men, segini aja video hari ini. Terima kasih sama Mbak Hari udah menyempatkan waktu untuk direview motor Sonic balapnya. Kira-kira pesan-pesan untuk pembalap-pembalap muda nih mas, apa mas kira-kira? Kalau pesan saya terus berprestasi, jangan lupa sering-sering latihan agar kita bisa maju ke depan, syukur go internasional. Ya, sip. Itu dia pesan-pesan dari Mbak Hari. Terima kasih banyak nih Mbak Hari udah nyempetin waktunya. Ya, sama-sama. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen men di Yogas Channel. Jangan lupa pakai helm dan jangan lupa berdoa sebelum reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.